Halo semuanya, kita masuk dalam materi ya. Pada saat ini kita akan membahas mengenai kalimat efektif. Berikut perkenalan sekilas kembali mengenai teman-teman sekelompok saya. Nama saya Rehat Fadid Al-Hakim dengan NPM 088. Nama saya Lisa Oktaviani dengan NPM 130. Nama saya Miska Nurstiani dengan NPM 116. Nama saya Hilya Kamilah dengan NPM 008. Nama saya Fiorenza Alicia dengan NPM 046. Nama saya Adelina Salsabila dengan NPM 090. Nama saya Naila Alia dengan NPM 068. Nama saya Vino Colin dengan NPM 026. Dengan NPM 066. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai pengertian kalimat efektif, ciri-ciri kalimat efektif, lalu apa yang membedakan kalimat efektif dan kalimat tidak efektif, beserta contohnya. Selanjutnya, teman saya Vio akan menjelaskan apa definisi dari kalimat efektif. Sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kita tahu dulu apa pengertian dari kalimat. Apa sih kalimat itu? Jadi, kalimat adalah salah satu satuan bahasa yang dapat digunakan untuk mengungkapkan pikiran yang utuh. Lalu selanjutnya, kata efektif sendiri berarti berhasil atau segala sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Oleh karena itu, suatu hal dapat disebut efektif apabila tercapai tujuan maupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Jadi, apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menyampaikan informasi dan informasi yang disampaikan tersebut dapat mudah dipahami oleh pembaca. Kalimat efektif pun memiliki ciri-ciri yaitu singkat, padat, mudah dipahami, lalu pembaca mudah memahami apa yang dimaksud oleh penulis. Yang ketiga, terdapat subjek, objek, dan juga predikat. Kemudian, kalimat efektif sangat logis dan dapat diterima dengan akal sehat, mempunyai ide pokok kalimat, dan tidak boros dalam menggunakan kata. Di sini, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu ciri-ciri kalimat tidak efektif. Ciri-ciri kalimat tidak efektif yaitu bertele-tele dan tidak padat, sulit untuk dipahami, struktur kalimatnya tidak lengkap, dan ejaannya tidak sesuai dengan poebi, tidak logis dan tidak dapat diterima akal sehat, tidak ada ide pokok dalam kalimat, dan penggunaan kata yang boros. Materi yang selanjutnya yaitu contoh kalimat efektif. Yang pertama ada keselarasan kalimat. Contohnya yaitu, ayah membaca koran di teras. Kalimat tersebut jelas maknanya. Hubungan antara unsur subjek ayah dengan predikat membaca, dengan objek koran dan keterangan di teras merupakan kesatuan bentuk yang membentuk kesepadanan atau keselarasan makna. Yang kedua, ada subjek dan predikat dalam kalimat. Kalimat terdiri atas kata-kata yang merupakan unsur kalimat yang secara bersama-sama membentuk struktur. Unsur kalimat yang dimaksud adalah subjek dan predikat. Subjek dan predikat merupakan unsur yang wajib ada dalam sebuah kalimat karena merupakan unsur inti atau pokok pembicaraan. Contohnya yaitu, panu adalah sejenis penyakit kulit yang cukup merisaukan. Bahasa Indonesia merupakan pembelajaran yang paling diminati. Selanjutnya, ada kata penghubung intrakalimat dan antarkalimat. Kata penghubung atau konjungsi yang menghubungkan kata dalam sebuah frase atau menghubungkan klausa dengan klausa di dalam kalimat disebut konjungsi intrakalimat. Sedangkan konjungsi antarkalimat yaitu konjungsi yang menghubungkan kalimat dengan kalimat lain di sebuah paragraf. Contohnya yaitu, proyek ini akan berhasil dengan baik jika semua anggota bekerja sesuai petunjuk. Kami semua bekerja keras, sedangkan dia hanya bersenang-senang. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Hilya Kamila dengan NPM 2351031008. Di sini saya akan menjelaskan tentang gagasan pokok. Gagasan pokok diletakkan pada bagian depan kalimat. Jika penulis hendak menggabungkan dua kalimat, maka penulis harus menentukan bahwa kalimat yang mengandung gagasan pokok harus menjadi induk kalimat. Contohnya, kalimat pertama, ia ditembak mati ketika masih dalam tugas militer. Kalimat kedua, dalam tugas militer ia ditembak mati. Pada kalimat pertama, karena gagasan pokok jelas ditunjukkan dengan kalimat yaitu ia ditembak mati, kalimat kedua hanya berbeda letak gagasan pokok dengan kalimat pertama.
tergantung penulis ingin meletakkan gagasan pokok di awal ataupun di akhir kalimat. Yang selanjutnya yaitu penggabungan dengan kata yang dan kata dan. Jika dua kalimat digabungkan dengan partikel dan, maka hasilnya kalimat majemuk setara. Akan tetapi, jika dua kalimat digabungkan dengan partikel yang, maka akan menghasilkan kalimat majemuk bertingkat. Artinya, kalimat itu terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Contohnya, kalimat pertama, masyarakat merasakan bahwa mutu pendidikan masih rendah. Kalimat kedua, perbaikan mutu pendidikan adalah tugas utama perguruan tinggi. Jika digabungkan menjadi, masyarakat merasakan mutu pendidikan kita masih rendah dan perbaikannya adalah tugas utama perguruan tinggi. Yang selanjutnya yaitu penggabungan menyatakan sebab dan waktu. Hubungan sebab dinyatakan dengan mempergunakan kata karena, sedangkan hubungan waktu dinyatakan dengan kata ketika. Contohnya, yang pertama, ketika banjir melanda Bekasi, penduduk dievakuasi ke tempat yang tinggi. Yang kedua, karena banjir melanda Bekasi, penduduk dievakuasi ke tempat yang tinggi. Yang selanjutnya, penggabungan kalimat yang menyatakan hubungan akibat dan tujuan. Konjungsi akibat menjelaskan bahwa suatu peristiwa terjadi akibat suatu hal yang lain. Konjungsi ini disebut juga konjungsi sebab akibat, di mana dua hal berkolerasi sebagai sebab atau akibat bagi salah satu unsurnya. Konjungsi yang menyatakan akibat adalah kata sehingga. Sedangkan konjungsi yang menyatakan tujuan, konjungsi ini semacam adverbia modalitas yang menjelaskan maksud dan tujuan suatu peristiwa atau tindakan. Contoh konjungsi yang menyatakan tujuan adalah kata agar. Contohnya, yang pertama, semua peraturan telah ditentukan. Dan kalimat kedua, para mahasiswa tidak bertindak sendiri-sendiri. Kalimat pertama dan kedua digabungkan menjadi yang pertama, semua peraturan telah ditentukan sehingga para mahasiswa tidak bertindak sendiri-sendiri. Yang kedua, semua peraturan telah ditentukan agar para mahasiswa tidak bertindak sendiri-sendiri. Selanjutnya yaitu kesejajaran atau paralelisme. Kesejajaran atau paralelisme dalam kalimat ialah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama atau konstruksi bahasa yang sama yang dipakai dalam susunan serial. Jika sebuah gagasan dalam sebuah kalimat dinyatakan dengan kata kerja, misalnya bentuk me-kan, di-kan, maka gagasan lainnya sederajat harus dinyatakan dengan jenis yang sama. Contohnya, virus flu burung adalah salah satu penyakit yang berasal dari unggas yang mengerikan dan berbahaya, sebab pencegahan dan penyebarannya cepat. Sekian penjelasan dari saya, dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Terima kasih. Saya Nail Alia dengan NPM 058 akan menjelaskan mengenai contoh kecermatan. Kecermatan sendiri merupakan kalimat yang tidak memiliki makna ganda dan tepat dalam pemilihan katanya. Kecermatan memiliki arti kehati-hatian dalam menyusun kalimat dan pembentukan kalimat. Selain itu, tanda baca juga harus diperhatikan, karena jika tanda bacanya salah, maka kalimat akan menjadi tidak efektif. Berikut adalah penggunaan kalimat efektif berdasarkan ciri kecermatan. Objek penelitian ini adalah penggalan wacana dalam tajuk rencana harian Suara Merdeka. Kalimat di atas termasuk jenis kalimat efektif berdasarkan ciri kecermatan, karena menggunakan ejaan yang benar. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan kata objek, bukan objek. Contoh lainnya seperti penelitian ini mengungkapkan peran sosial terhadap gender yang memicu gerakan feminisme dalam karya sastra. Kalimat ini termasuk kalimat efektif karena tidak memiliki makna ganda. Selanjutnya ada contoh kelogisan. Kelogisan sendiri merupakan kalimat yang suatu informasinya dapat diterima oleh akal sehat atau logika. Selanjutnya ada contoh kelogisan. Tindak tutor performatif merupakan suatu tindak tutor yang tidak dapat langsung dinilai benar atau salah. Kalimat di atas termasuk jenis kalimat berdasarkan ciri kelogisan karena dapat diterima oleh akal sehat. Contoh kalimat lainnya seperti jurnal merupakan salah satu objek yang di dalamnya memuat banyak morfofonemik. Kalimat di atas termasuk kalimat efektif berdasarkan ciri kelogisan karena dapat diterima akal sehat.
Selanjutnya, contoh penekanan dalam kalimat. Sebuah kalimat hendaknya memiliki penekanan. Tujuannya agar maksud penulis dapat disampaikan dengan baik kepada pembaca. Cara pembicara menekan kalimat adalah dengan cara memperlambat ucapan atau meninggikan suara. Penulis juga ada cara untuk menekankan gagasan dalam kalimat. Cara ini akan dijelaskan satu persatu oleh penulis. Perkenalkan, saya Lisa Oktaviani dengan NPM 2311031130. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya sebelumnya. Yang selanjutnya ada contoh posisi kata dalam kalimat. Terdapat 2 contoh kalimat di sini. Kalimat pertama adalah salah satu indikator yang menunjuk tidak efisiennya Pertamina, pendapat Profesor Dr. Herman Yohanes, adalah rasio yang masih timpang antara jumlah pegawai Pertamina dengan produksi minyak. Lalu contoh kedua adalah rasio yang masih timpang antara jumlah pegawai Pertamina dengan produksi minyak adalah salah satu indikator yang menunjukkan tidak efisiennya Pertamina. Demikian Profesor Dr. Herman Yohanes. Kalimat 1 dan 2 menunjukkan bahwa gagasan yang dipentingkan diletakkan di bagian muka kalimat. Dengan demikian, walaupun kedua kalimat di atas mempunyai pengertian sama, tetapi gagasan pokoknya menjadi berbeda. Selanjutnya ada contoh kehematan dalam menggunakan kata. Namun sebelumnya kita harus mengetahui apa pengertian dari kehematan. Kehematan adalah adanya hubungan jumlah kata yang digunakan dengan luasnya jangkauan makna yang diacu. Atau kehematan juga bermakna penggunaan kata yang ringkas dan tidak bertele-tele, tetapi tidak mengurangi makna atau mengubah informasi. Di sini terdapat contoh salah dan contoh benar. Contoh salah berbunyi, para tamu-tamu sudah berdatangan. Sedangkan contoh benarnya adalah, para tamu sudah berdatangan. Kalimat pertama termasuk contoh yang salah karena terdapat pengulangan kata sehingga menyebabkan kalimat tersebut menjadi boros dan tidak efektif. Selanjutnya ada contoh hiponimi. Pengertian dari hiponimi adalah ungkapan berupa kata tetapi dapat juga disebut frase dan kalimat. Hiponimi juga berarti relasi makna yang berkaitan dengan peliputan makna spesifik dalam makna genetik. Misalnya Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya yang berhiponim dengan bulan. Di sini terdapat contoh yang salah yaitu bulan Juli tahun ini Unila mengadakan semester pendek di semua jurusan yang ada di FKIP. Kalimat di atas kurang efektif, maka diubah menjadi sebagai berikut. Juli tahun ini, Unila mengadakan semester pendek di semua jurusan yang ada di FKIP. Dan yang terakhir ada contoh pemakaian kata depan dari dan daripada. Di sini terdapat 2 contoh kalimat, yaitu yang pertama, Susan berangkat dari Lampung pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ini termasuk contoh pemakaian kata depan dari yang menyatakan arah asal. Lalu yang kedua adalah adiknya lebih pandai daripada kakaknya. Ini termasuk contoh pemakaian kata depan daripada yang menyatakan perbandingan. Perkenalkan, nama saya Rinhat Farid Al-Hakim dengan NPM 088. Di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan faktor ketidakefektifan suatu kalimat. Faktor yang pertama ialah kontaminasi atau kerancuan. Kontaminasi ialah suatu gejala bahasa yang dalam bahasa Indonesia diistilahkan kerancuan. Rancu artinya kacau. Jadi, kerancuan memiliki arti kekacauan. Yang dirancukan di sini ialah susunan, perserangkaian, dan penggabungan. Kontaminasi terbagi menjadi 2. Yang pertama, kontaminasi kalimat. Pada umumnya, kalimat yang rancu dapat kita kembalikan pada 2 kalimat asal yang bentuk strukturnya. Demikian juga susunan kata dalam suatu frasa yang rancu. Yang kedua, kontaminasi kata. Sebagai contoh yang paling sering kita jumpai dalam bahasa sehari-hari ialah kata berulang kali dan sering kali. Kata-kata ini terjadi dari kata berulang-ulang dan berkali-kali. Faktor yang kedua ialah pleonasme, yang berarti pemakaian kata-kata yang berlebihan. Penampilannya bermacam-macam. Ada yang menggunakan 2 kata yang searti yang sebenarnya tidak perlu karena menggunakan salah satu di antara kedua kata itu sudah cukup. Adapun penggunaan unsur yang berlebih karena pengaruh bahasa asing, misalnya pengaruh apa yang
disebut chord atau agreement dalam bahasa. Pleonasme timbul karena beberapa kemungkinan. Yang pertama, pembicara tidak sadar bahwa apa yang diucapkannya itu mengandung sifat berlebih-lebihan, jadi dibuatnya tidak sengaja. Yang kedua, dibuat karena bukan tidak sengaja, melainkan karena tidak tahu bahwa kata-kata yang digunakan mengucapkan pengertian yang berlebih-lebihan. Dan yang ketiga, dibuat dengan sengaja sebagai salah satu bentuk gaya bahasa untuk memberikan tekanan pada arti atau intensitas. Faktor yang ketiga ialah ambiguitas atau keambiguan. Kalimat yang memiliki ketentuan tanda bahasa, tapi masih menimbulkan tafsiran ganda, tidak termasuk kalimat efektif. Ada pula kelebihan penggunaan unsur itu karena ketidaktahuan si pemakai bahasa. Faktor yang keempat ialah ketidakjelasan unsur inti kalimat. Suatu kalimat yang baik memang harus mengandung unsur-unsur yang lengkap. Dalam hal ini, kelengkapan unsur kalimat itu sekurang-kurangnya harus memenuhi dua hal, yaitu subjek dan predikat. Jika predikat kalimat itu berupa kalimat kerja transitif, unsur kalimat yang disebut objek juga harus hadir. Unsur lain, yakni keterangan kehadirannya bersifat sekunder atau tidak terlalu dipentingkan. Faktor yang kelima ialah kemubaziran proposisi dan kata. Ketidakefektifan kalimat sering disebabkan oleh pemakaian kata depan atau preposisi yang tidak perlu. Kata depan dari misalnya, pemakaian kata depan dari dipengaruhi oleh bahasa Belanda dalam hubungan posesif. Misalnya, kata het is van mijn home ini jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah rumah dari paman saya. Struktur bahasa Indonesia tidak demikian. Cukup dikatakan rumah paman saya. Oke, baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Adelia Naura Salsabila dengan NPM 23110311090. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang faktor ketidakefektifan suatu kalimat. Yang keenam yaitu kesalahan nalar. Nalar adalah aktivitas yang memungkinkan seseorang untuk berpikir logis. Pikirannya logis adalah pikiran yang masuk akal dan dapat diterima oleh orang lain. Nalar dapat menentukan apakah kalimat yang kita tuturkan itu kalimat yang logis atau tidak. Contohnya, meskipun dia datang terlambat, namun dia dapat menyelesaikan masalah itu. Nah, kalimat tersebut adalah kalimat yang salah. Kalimat yang benar yaitu, meskipun datang terlambat, dia dapat menyelesaikan masalah itu. Nah, itu adalah kalimat yang benarnya. Karena pada kalimat pertama tadi, terdapat pemborosan kata, yaitu adanya kata namun. Yang ketujuh yaitu ketidaktepatan bentuk kata. Seperti kita ketahui bahwa awalan P tidak mendapatkan bunyi apabila didekatkan pada kata dasar berkonsonan L atau R. Namun, pada zaman sekarang banyak kita jumpai bentukan kata yang menyimpang atau tidak tepat dari aturan yang ada. Misalnya, pengerusakan, pengerawatan, pengeluasan, pengelawatan, perlawatan, dan perletakan. Adapun contoh kalimatnya yaitu, banyak mahasiswa berlari-larian di lapangan Universitas Lampung. Kalimat tersebut salah karena bentuk kata berlarian itu seharusnya berlari, sehingga kalimatnya menjadi banyak mahasiswa berlari di lapangan Universitas Lampung. Yang kedelapan yaitu ketidaktepatan makna kata. Jika sebuah kata tidak dipahami maknanya, pemakaiannya pun mungkin tidak akan tepat. Contohnya kata kalau. Kalau adalah kata hubung atau antar klausa. Jika sebuah klausa menggunakan kata kalau, dapat dipastikan klausa tersebut adalah klausa terikat atau anak kalimat. Maka pasangannya harus berupa klausa bebas atau induk kalimat. Jika tidak, maka kalimat tersebut akan menggantung dan maknanya akan tercekat di kerongkongan. Contoh kalimatnya yaitu, kalau dia menjadi presiden, saya akan menjadi menterinya. Yang kesembilan yaitu pengaruh bahasa daerah. Banyak kata dari bahasa daerah masuk ke dalam bahasa Indonesia untuk memperkaya pembendaharaan kata-katanya, seperti heboh, becus, lumayan, mendingan, gagasan, gembleng, ganyang, cemooh, semarak, bobot, maget, dan lain-lain.
Kata-kata bahasa daerah yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia tampaknya tidak menjadi masalah jika digunakan dalam pemakaian bahasa sehari-hari. Akan tetapi, bahasa daerah yang belum diterima dalam bahasa Indonesia atau yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia inilah yang perlu dihindari penggunaannya agar tidak menimbulkan kemacetan dalam berkomunikasi sehingga informasi yang disampaikan menjadi tidak efektif. Contoh kalimatnya yaitu, Ria sering mendapatkan cemooh dari teman-temannya karena pekerjaan ibunya yang menjadi pemulung. Kata cemooh pada kalimat tersebut merupakan kata yang berasal dari bahasa daerah yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia, di mana arti cemooh adalah ejekan atau mengabaikan. Baiklah, itulah presentasi dari saya, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Oke baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Fiona Valin dengan NPM 2311031026. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya yang sebelumnya, yaitu faktor ketidakefektifan suatu kalimat. Yang terakhir adalah faktor ketidakefektifan suatu kalimat, yaitu pengaruh masuknya bahasa asing. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia memang tidak terlepas dari pengaruh bahasa lain, bahasa daerah maupun bahasa asing. Pengaruh itu di satu sisi dapat memperkaya khazanah bahasa Indonesia, tapi di sisi lain dapat juga mengganggu atau merusak kaidah tata bahasa Indonesia sehingga menimbulkan ketidakefektifan suatu kalimat. Oke baik, di sini saya akan menyimpulkan materi yang telah dijelaskan dari rekan-rekan saya yang sebelumnya. Isi kesimpulannya yaitu kalimat efektif merupakan kalimat yang disusun menurut kaidah-kaidah yang berlaku. Contohnya unsur-unsur krusial yang wajib dimiliki setiap kalimat, subjek dan predikat. Memperhatikan ejaan yang disempurnakan dan menentukan istilah yang tepat pada kalimat tertentu. Kalimat efektif dan kalimat tidak efektif dapat dibedakan berdasarkan bentuk kalimat, pemahaman pembaca, kelengkapan unsur kalimat, sifat, dan susunan kalimatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah dan kata. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.